الحمد لله الذي سخر لنا البحر وسخر لنا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan guru yang mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan seluruh tumbuhan yang ditanamkan Allah tumbuhkan dengan tumbuh kembang yang baik. Dan mudah-mudahan setiap semen batu yang diletakkan untuk pembangunan Allah kokohkan dan kuatkan. Berkahi. Dan mudah-mudahan setiap pulpen yang mencatat untuk ilmu kita semuanya Allah berikan manfaat. Mudah-mudahan juga menjadi saksi kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa umat Islam saat ini berada di dalam kelemahan. Umat Islam saat ini jumlahnya banyak, tapi hanya menjadi sebuah debu, menjadi sebuah busa di lautan lepas. Itulah kaum muslimin saat ini. Padahal Islam pernah memimpin dunia ini selama 8 abad lamanya, atau selama 800 tahun lamanya. Islam pernah berjaya, Islam pernah memimpin peradaban dunia, dan Islam pernah menemukan dengan penemuan-penemuan hebat dunia. Itu kita ketahui dari yang paling sederhana sampai yang paling hebat. Sebagai contoh, ketika ada anak-anakku yang mungkin punya cita-cita, I will become a doctor, sa'akunu tabiban, saya akan menjadi dokter, maka kalian akan mempelajari kitab bapak kedokteran dunia, yaitu Ibnu Sina, seorang muslim. Bapak kedokteran dunia namanya Ibnu Sina. Siapa dia? Muslim. Dan bukunya tidak terbantahkan di seluruh dunia ini. Buku beliau dijadikan rujukan oleh para dokter dunia. Kemudian dari sisi ilmu matematika, kalau kita mengetahui sesungguhnya bahwa ilmu matematika dari hal yang paling ringan saja, yaitu adalah angka. Kita diajarkan selama ini angka terbagi menjadi 2. Ada angka Romawi, ada angka Arab. Angka Arab kalian tahu begitu hurufnya. Dan angka Romawi pun kalian tahu itu bentuk hurufnya. Tapi tahukah kalian ternyata yang menemukan angka Romawi itu adalah ulama dari kaum muslimin. Angka 1, bagaimana huruf Romawinya? Miring dikit, tarik bawah.
Betul ya? Miring dikit, tarik ke bawah. Berapa sikunya? 1. Itulah disebut dengan 1. Angka 2 seperti Z. Betul? Berapa sisinya? 2. Itulah angka 2. Angka 3 seperti huruf W terbalik. Berapa sisinya? 3. Itulah angka 3. Dan seterusnya sampai angka 9. Kalau kalian teliti, maka setiap angka sesuai dengan jumlah sikunya. Siapa yang meletakkan ilmu itu adalah ilmuwan muslim di dunia. Jika kita mempelajari ilmu matematika lebih hebat lagi, maka kita diperkenalkan dengan ilmu al-jabar. Apa itu ilmu al-jabar? Ilmu membahas tentang ilmu matematika. Yang dari matematika itu maka lahirlah bangunan-bangunan besar, karena memang di situ ada hitungan, dan ilmu itu dilahirkan oleh seorang muslim yang bernama al-jabar. Jadi orang Islam itu hebat-hebat. Dan di Irak ada sebuah perpustakaan terbesar di dunia yang diserap seluruh ilmunya oleh orang-orang barat. Bahkan saking banyaknya ilmuwan muslim dunia yang mereka berkumpul di Irak, karena bencinya orang-orang barat terhadap orang-orang Islam, maka diambillah buku yang banyak itu. Sebagian dibuang ke lautan dan sebagian lagi dipakai di dunia. Yang saat ini kamu lihat di dunia dengan teknologi paling hebat, itu baru setengah dari ilmu yang pernah didapatkan oleh ulama Islam dunia. Itulah agama kalian sebenarnya. Tapi mohon maaf, saat ini Islam fi dha'fin wa ajzin. Saat ini Islam dalam keadaan lemah, rendah, dan direndahkan. Apa sebabnya? Sebabnya banyak. Tidak usah sebutkan satu persatu, tapi di antara sebabnya banyak, tapi Ustaz tidak sebutkan satu-satu. Tapi di antara sebabnya adalah karena umat Islam, orang Islam, kita ini orang Islam, itu malas berpikir. Itu poin. Jadi apa poinnya? Malas berpikir. Ini yang membedakan antara orang Islam dengan orang baru. Sebagai contoh kecil, ini sudah Ustaz bahas tadi pagi di kelas 4, kelas 5, ketika pembahasan tentang tadabbur surah Al-Qari'ah. Ustaz bahas lagi sedikit. Di dunia ini ilmu terbagi menjadi 2. Ada ilmu dari ilmu pengetahuan, ada ilmu dari wahyu. Ilmu dari pengetahuan, ilmu dari wahyu. Saya ambil contoh. Fir'aun adalah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sepakat? Tapi tahukah kalian bahwa jasad Fir'aun sampai saat ini masih rapi dan masih terjaga dalam keadaan baik? Tahu hal itu? Tahu? Pertanyaan Ustaz, jasad Fir'aun di dalam kubur atau di bawah tanah atau di atas tanah? Di atas tanah. Maka datanglah seseorang ilmuwan dari Perancis. Dia peneliti. Nah, ini bedanya muslim dengan non-muslim. Muslim itu lemah penelitiannya, tapi orang non-muslim itu penelitiannya kuat. Maka orang barat ini, seorang ilmuwan barat, dia mengirimkan surat
kepada Presiden Prancis, dan ini terjadi 1980-an. Dia kirimkan surat, dia memohon kepada pemerintah Prancis untuk mendatangkan mumi Fir'aun. Maka permintaan itu diterima. Akhirnya singkat cerita, mumi Fir'aun tadi, jasad Fir'aun tadi dibawa ke Prancis. Sampai di Prancis diteliti oleh ilmuwan tadi, dan dia mengatakan bahwa orang ini, orang yang pernah ngaku Tuhan ini, saya yakin pasti dia mati tenggelam. Kata orang Prancis, ditanya oleh sahabatnya, dari mana engkau tahu wahai profesor? Kemudian dia mengatakan, karena dalam tubuhnya mengandung banyak zat garam. Mengandung banyak zat garam. Dan tidak terbantahkan bahwa ilmu pengetahuan mengatakan bahwa pengawet terhebat yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini yaitu adalah garam. Maka sesuatu kalau mau awet, maka dia ditambahkan garam. Sebuah ikan asin, setahun nggak kamu makan tetap awet. Betul tidak? Apa sebabnya? Garam. Adakah Quran mengatakan itu? Ada. Nah, ketika seorang profesor Prancis tadi mengatakan bahwa Fir'aun mati dalam keadaan tenggelam, maka dia membuat sebuah pertemuan besar atau yang dikenal dengan istilah seminar. Pertemuan besar, para ilmuwan diundang, kemudian dia memproklamirkan dan mengatakan penemuan terbaru, penemuan abad terbaru, saya yang menemukan bahwa Fir'aun mati tenggelam. Maka angkat tanganlah seorang anak muda muslim dan mengatakan, wahai profesor, dari mana engkau tahu bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan tenggelam? Kemudian dia pun mengatakan, saya mendapatkan berdasarkan dengan penelitian yang saya lakukan, karena Fir'aun mengandung zat garam. Sampai akhirnya sang pemuda tadi mengatakan, wahai profesor, ketahuilah, kalau itu yang engkau simpulkan, dan itu yang engkau gaungkan, dan itu yang engkau besar-besarkan, bahwa penemuan terbesar abad ini adalah mengatakan bahwa Fir'aun mati tenggelam, mohon maaf, kami tahu itu dari kami kecil. Kaget sang profesor dan mengatakan, tahu dari mana engkau? Kemudian dia mengatakan, karena kami muslim dan kitab kami mengatakan itu. Tinggal pertanyaannya, mengapa tidak ada orang yang meneliti? Itu pertanyaannya. Makanya Quran selalu mengatakan, afala ta'qilun. Ente muslim, saya kasih ini Quran, isinya ilmu semua. Quran itu bukan kitab sejarah, tapi dia membahas tentang sejarah. Bukankah Fir'aun bagian dari sejarah peradaban manusia? Sejarah bukan? Apakah ada dalam Quran? Bukankah kisah Namrud bagian dari sejarah? Ya, sejarah. Bukankah kisah Moses yang disebut oleh mereka Moses, yang kita sebut dengan Musa, adalah bagian dari sejarah? Banyakkah kisahnya? Tidak terbantahkan. Tinggal pertanyaannya, siapa yang meneliti? Maka Quran sering mengatakan kepada kita, afala ta'qilun. Ente ini gak mau berpikir ya umat Islam. Afala tatadzakkarun. Ente ini gak mau ngambil pelajaran ya umat Islam. Afala apa lagi? Afala tatafakkarun. Ente ini gak berpikir ya. Afala tatadabbarun. Kenapa tidak berpikir umat Islam? Itu pertanyaan. Maka akhirnya sang profesor tadi terdiam 1000 bahasa. Benarkah itu? Ya. Maka dibacakanlah ayatnya. Kemudian
akhirnya sang profesor masuk ke dalam. Jadi kita punya ilmu yang kita dari kecil sudah kita tahu, disebut dengan ilmu wahyu. Kemudian mereka tidak punya itu, sehingga mereka melakukan penelitian, dan penelitian mereka selalu berjalan dengan wahyu, artinya selaras dan benar. Oh, yang lain? Mau cerita yang lain? Banyak ceritanya. Tunggu episode berikutnya. Banyak itu, banyak. Ingat. Min akbar, uktub fi sadrik. Uktub fi sadrik. Min akbar ni'matillahi 'ala al-insan ba'da al-hidayah huwa al-afqar atau hiya al-afqar. Nikmat terbesar yang Allah kasih kepada seorang manusia setelah keislaman adalah mind, al-aql. Nikmat terbesar manusia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini bagi manusia setelah Islam adalah itu. Sudah Ustaz. Sini Ustaz ajak berpikir. Sini Ahmad, tangan hati atau kalam? Azab. Syukran aja. Anak-anakku sekalian, what is this? Ustaz ajak berpikir kalian karena Ustaz kalau ngajar itu buka wawasan orang. What is this? Baik. Please open your mind. Iftah aqlak. Buka otaknya. Sekarang kita berpikir. Ini pulpen terdiri dari apa? Tinta. So after that plastik. So after that besi. Baik. Ini sudah dipraktekkan di kelas SMA. Baik. Ini adalah rangkaian paling dasar dari sebuah pulpen. Jangan kau ikut-ikut, lihat sini saja. Ini bukan sulap. Tak perlu dipraktekkan. What is this? What is this? It's not pen. Oke, sekarang ke sini. Ini terdiri dari apa? Tinta, plastik, besi. Tiga. Baik. Pertanyaannya, this is a pen, oke? Kita sepakat ini namanya pulpen. Tapi pertanyaannya, kenapa ini pulpen bisa digunakan? Kenapa tidak dijual? Ini SMA jangan jawab ya, kan kalian sudah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa pulpen tidak dijual oleh penjualnya, pabriknya? Udah jualannya begini, pen man yuridul qalam hadza wal qalam. Kenapa perlu ini? Supaya bisa digunakan dengan mudah. Ayo, coba kamu. Ini bagian dari pulpen. Ada ijabah soful awal tidak. Kenapa? Kenapa harus pakai ini? Satu angkat tangan, satu orang. Angkat tangan yang berani. Ustaz paling kesel kalau ada orang tangan. Angkatlah tangan, angkat tangan, ayo cepat, Ustaz nggak ada waktu ini. Ayo, nggak jadi ini, nggak jadi berpikir kalau begini. Ayo, kenapa? Memudahkan apa? Baik, benar. Untuk memudahkan seseorang penggunanya. Kalau seperti ini sulit, sepakat. Tapi ketika sudah ditutup dengan pakaiannya, maka dia mudah. Sepakat? Baik, ini adalah penutupnya. Dan selain daripada itu, untuk apa? Bukan. Tadi kan udah
ini biar memudahkan. Selain daripada itu untuk fungsinya untuk menghias, betul. Pintar. Untuk menghias. Bagus mana? Begini atau begini? Maka dengan pakaian dia menjadi indah. Maka orang kalau tidak berpakaian itu tidak indah. Baik, sampai sini. Pertanyaannya, kenapa tukang pulpen tidak menjual begini saja? Man yuridul qalam tafaddal, hadha huwal qalam, this pen. Please buy. Nah, kenapa enggak begini? Kenapa harus perlu penutup? Supaya tidak kering. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ikhwan, akhwat, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Bubar di sini. Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, kenapa? Kenapa harus pakai tutupnya? Biar tintanya tidak kering. Bagus. Apa lagi? Ya, kamu? Supaya tintanya tidak kena baju. Betul. Baik. Jadi tahu fungsinya? Tahu fungsinya? Maka kita tutup. Pertanyaan terakhir. Kenapa pemilik pulpen bikin ini? Buat apa itu? What is this? Ada yang untuk apa ini? Subhanallah, kamu pintar. Hanya dengan satu titik saja, maka dia sempurna untuk ditempatkan dalam sebuah tempat. Terlambat. Enggak, tapi pertanyaannya, bikin pulpen perlu otak tidak? Maka bagaimana dengan jam? Bagaimana dengan handphone ini yang saat ini di Amerika bisa nonton? How are you today? Maka semua sesuatu perlu berpikir. Maka kamu berpikir. Quran itu kalau kamu berpikir cukup satu kata saja, itu sudah bisa praktekkan. Cukup dengan satu kata kalian bisa menjadi orang yang kalian mau, apapun yang kalian mau kalian bisa. Hanya dengan 1, 2, 3 kata dalam Quran. Kamu ambil kata itu, kamu pelajari matang-matang. Nanti di perpustakaan ini kita minta kepada Ustadz Putra. Ayo lihatin Ustadz Putra, lihatin. Karena beliau ini biar nanti minta Ustadz Putra tolong beliin buku-buku hebat di perpustakaan Hijaz. Saya akan baca 10 jam. Sepakat. Fauzan mana? Fauzan. Mariam. Ya. Baik. Maka kalau kita mau berpikir, kita bisa menemukan sesuatu. Betul? Apapun itu. Sekarang Ustadz ingin masuk ke pembahasan yang dahsyat tapi sederhana karena waktunya terbatas. Kita ambil contoh yang pertama. 1 atau 2? 1 saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl. Kamu kan sebut An-Nahl, tapi kamu enggak paham apa itu Nahl. Dan kamu gak ngerti kehebatan Nahl itu apa. Dan kamu gak ngerti kenapa An-Nahl menjadi nama surat. Pasti nama surat adalah nama yang agung di sisi Allah. Dan punya kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sepakat? Tidak mungkin tidak. Pertanyaannya, An-Nahl artinya apa? Ini gak kompak. An-Nahl artinya apa? Baik. Ustaz tidak bahas lebahnya. Nanti kalau kamu mau bahas lebah dalam Quran, itu ada bukunya, baca. Panjang lebar dibahas. Jadi mudah-mudahan di tahun 2045 ada nama buku Lebah and Quran, ditulis oleh
Aldi Nugroho. Mungkin tidak? Sangat mungkin. Syaratnya apa? Yes. You just use your mind. Baqilaka an tastakhdim hadzal aql. Ini pemberian Allah paling mulia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Hadzal aql. Jangan main-main dengan manusia. Manusia kalau sudah memeras akalnya, apapun yang dia inginkan akan jadi. Bahkan gedung tertinggi itu sekarang mau dibangun di Arab Saudi, tingginya 1 kilo ke atas, 1 kilo 1000 meter, yang jam di atas waktunya dengan di atas jam 10 siang, di bawah itu jam 1 siang, udah beda waktu. Dengan apa? Dengan tidur tiba-tiba ada bangunan tinggi. Dengan tidur tiba-tiba ada bangunan tinggi. Kalla summa kalla. Kalla summa kalla. Alfa kalla. Kalla summa kalla. Alfa kalla. Surat An-Nahl ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah. Wa huwa alladhi sakhkhara. Tak usah diikutin. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra, dan dialah Allah yang memberikan kepada kalian, kepada kita semua ini, yang memberikan kepada kita semua ini, yang memfasilitasi kita al-bahra. Jadi Allah memfasilitasi manusia dengan al-bahra. Apa itu al-bahra? Lautan. Jadi lautan itu untuk siapa? Untuk manusia. Bayangkan dunia ini 70% itu isinya adalah air, dan itu untuk siapa? Wa huwallazi sakhkhara lakumul bahra. Ingat, lihat kalimatnya. Pertama, litakulu minhu lahman tariya. Litakulu minhu lahman tariya. Agar apa? Wah, ini Allah ngasih tahu, wahai manusia, ini kita berpikir. Sebentar, sebelum Ustaz bahas tentang ini pembahasannya perlu otak, jadi nggak bisa tidur. Ya, kita akan beriman dengan ilmu. Sebelum Ustaz masuk ke, tahu nggak kalian fungsi daripada lautan itu apa? Itu ada di ayat berikutnya. Tapi Ustaz belum bahas itu. Tapi Ustaz mau tanya dulu kepada kalian. Lautan, ketika Ustaz sebutkan satu kata, kalian coba pikirkan. Perintahnya adalah pikirkan apa yang Ustaz sebutkan tentang satu kata. Perintahnya apa? Pikirkan apa yang Ustaz sebutkan tentang satu kata. Pikirkan contoh. Pikirkan tentang gunung. Kebayang? Apa yang Anda bayangkan tentang gunung? Besar luar biasa. Kemudian tinggi luar biasa. Kemudian apa? Indah luar biasa. Kemudian apa lagi? Ayo keluarkan. Yang nggak ngeluarin berarti nggak punya pikiran. Sumber mata air. Keluarkan lagi. Pepohonan. Keluarkan lagi. Banyak hewan buas. Keluarkan lagi. Menjaga keseimbangan daratan, menjadi menjadi apa? Pasak bumi. Tahu pasak bumi? Pasak bumi itu ibarat tiang bagi bangunan.
bangunan tanpa pasak atau tanpa tiang maka roboh. Sepakat? Dan di bawah tiang ini itu pasti dia nembus ke dalam tanah. Maka tiang disebut dengan pasak bangunan. Kalau bumi ini punya pasak, namanya gunung. Baik. Pasak bumi adalah gunung. Itu pelajaran kelas berapa? SD. Pertanyaannya, adakah dalam Quran? Ada. Apa ayatnya? Wal jibala autada. Dan Allah jadikan gunung-gunung. Kalimatnya gunung-gunung. Maka banyak, maka semua gunung autada menjadi pasak. Artinya apa? Kalau kalian gali kalimat ini saja sudah selesai. Jadi ilmuwan besar. Nah, kembali lagi. Ketika Ustaz perintahkan kalian bayangkan tentang gunung, selain tadi yang disebutkan, keluarkan lagi yang kalian punya. Apa? Ada apa lagi? Ada larva. Ada apa lagi? Abu vulkanik. Ada apa lagi? Kabut dan seterusnya. Sekarang Ustaz tanya, bayangkan dalam diri kalian, keluarkan semua kalimat dalam otak kalian tentang lautan. Keluarkan. Satu, ikan. Dua, luas. Air. Dalam. Asin. Walau ada juga yang tawar kan. Terus apa? Gelombang. Siklus hujan. Keluarin. Baik, Ustaz tambahkan. Gas. Dari mana gas? Apa lagi? Minyak bensin, pertalite dan seterusnya dari terus apa lagi? Mutiara dari mana? Pasir dari mana? Tahu kalian semen? Bahkan semen itu diambil dari semen, diambil dari. Baik, itu sudah tadi kalian keluarkan. Nah, sekarang masuk ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra." Pertama, litakulu minhu lahman tariya. Wahai manusia, saya kasih tahu ya informasi, kata Allah. Saya kasih tahu ya informasi kepada kalian bahwa di lautan itu kalian akan mendapatkan daging-daging tariya. Daging-daging yang segar. Maka saat ini tidak terbantahkan kalau orang mau sehat makannya makan apa? Kenapa? Karena ikan salah satu seekor hewan yang tidak akan bisa disuntik-suntik oleh manusia dan jumlahnya tidak akan pernah habis. Hewan disuntik. Betul? Kambing disuntik, telur disuntik, semua disuntik. Tapi ikan tidak. Dan kalian tahu, ternyata ini bayangin, ini kita ngomongin Quran, ngomongin makhluk Allah yang maha besar, yang sangat besar, yaitu adalah lautan. Lautan makhluk Allah kan. Quran, lautan, dan Ustaz masukkan sedikit bab negara. Ustaz masukkan sedikit bab apa? Bab negara. Tahukah kalian bahwa negara Indonesia, camkan ini, yang mau jadi pemimpin camkan ini baik-baik, bahwa Indonesia memiliki 50% spesies ikan dunia. Jadi kalau kamu mau mempelajari tentang dunia ikan, belajar cukup di Indonesia. 50% dari ribuan jenis ikan itu ada di Indonesia. Dan ikan yang paling hebat, yang termahal yang ada di Indonesia adalah ikan tuna. Satu ikan tuna sama dengan harga mobil. Bayangkan begitu besarnya negara Indonesia ini. Pertanyaannya, paham tidak kita sebagai orang Indonesia? Kalian tahu kemana ikan itu?
Satu-satunya hewan yang bisa dimakan mentah adalah ikan. Satu-satunya hewan yang bisa dimakan mentah oleh manusia, Allahu Akbar, lahman tariya. Lahman tariya. Segar. Tidak perlu dimasak. Dan ternyata proteinnya lebih tinggi ketika dibanding dimasak. Proteinnya lebih tinggi dibanding ketika dimasak. Maka orang Jepang itu, kamu kalau lihat daging itu, nah ini Ustaz kasih tahu lagi, daging itu terbagi menjadi dua. Ada daging putih, itu seperti ayam, dagingnya warna putih kan? Nah, seperti ikan kembung, ikan lele, namanya apa? Daging putih. Ada daging merah, seperti sapi yang ada di darat, yang ada di laut, yang gede-gede, tuna, semua itu dagingnya daging merah. Dan Quran mengatakan lahman tariya adalah daging yang fresh, yang bisa Anda langsung cicipi tanpa perlu apapun. Dan ternyata yang mencicipi itu adalah orang Jepang, sehingga mereka mengalahkan kita. Padahal Quran mengatakan itu daging segar, kenapa tidak dimakan langsung? Allahu Akbar. Bas al-aqlu fi al-aqlu aina. Jadi mudah-mudahan ntar ada buku judulnya Ikan dan Quran. Penulisnya Raffi Ramson. Udah ada belum judulnya Ikan dan Quran? Udah ada belum? Bahas itu, kamu bahas. Ntar kamu kuliahnya jurusan ikan dan Quran. Ntar kalau punya anak namanya Samak. Panggilannya Samaki, ya Samaki. Ingat anak-anakku, ternyata kalau Indonesia ada seorang ilmuwan barat, dia mengatakan pakai bahasa Inggris yang artinya barang siapa menguasai lautan maka dia menguasai dunia. Dan tahukah kalian bahwa Indonesia adalah, kita tahu kan bahwa Indonesia itu adalah pertemuan dua lautan, kamu pintar, dua lautan, sehingga dia berada di dalam garis katulistiwa. Dan ternyata setelah diteliti bahwa, ingat kalimat ini, jangan ketawa anak SMA. Ingat kalimat ini. Jalur tol lautan terhebat itu pasti lewat Indonesia. Jalur tol, tahu kan tol di darat. Ini laut. Jalur tol lautan dunia itu pasti lewat dua selat. Pertama Selat Malaka, kedua Selat Sunda, sama ada Selat Bali sana. Selat Malaka, asal kalian tahu, orang yang menguasai Selat Malaka, pernah belajar sejarah tidak? Selat Malaka pernah dengar? Baru dengar? Pernah. Yang pernah alhamdulillah, yang baru dengar astagfirullah. Selat Malaka, ternyata Selat Malaka itu adalah selat yang diperebutkan oleh dunia. Berawal dari kerajaan Sriwijaya, diambil oleh kerajaan Majapahit, dan lalu diambil oleh Portugis diambil oleh Belanda diambil oleh Jepang, dan saat ini sudah jatuh ke tangan Indonesia. Tahu kalian berapa lalu lalang sebuah kapal dalam satu tahunnya? Dalam penelitian 2003 saja tercatat bahwa kapal yang melalui Selat Malaka itu berjumlah 50.000. 50.000. Dan setiap bawaan kalian tahu kapal besar, kalau kalian pernah lihat kapal besar bawa barang, itu kan dia di dalam box kontainer, ya kan, kargo ya.
goods. Ini cocok ini. Catat namanya, cocok ini. Nanti kita sekolahkan ke Harvard University. Cuma ini yang lolos ini. Ini Ustaz Ilham di mana? Catat namanya ini. Tadi sampai mana tadi? Kargo, kapal besar, kapal layar besar, isi kargo dengan box kontainer itu diteliti, itu ribuan box. Kamu tahu kan kontainer? Kamu di sebelah kontainer siapa kamu? Man nahnu bijanibi kontainer, ha? Khalas mubasyaratan. Kalau naik motor jangan dekat-dekat kontainer. Bahaya. Kita sama kontainer siapa hebat? Kontainer besar, jangankan saya, kan gitu kan. Mobil aja bisa kepepet, apalagi kita, kan gitu. Bayangkan, satu kapal besar itu bisa memuat ribuan box kontainer yang diteliti jika diangkut melalui darat dengan kereta panjangnya 2 km itu 100 kali bolak-balik. Idzan al-bahra ajib wala laysa ajib. Dan kalau ada manusia, yang terakhir ini hadiah buat kalian. Habis ini udah ada rapat sama Presiden Amerika. Presidennya ada di sini. Presidennya siapa namanya sekarang? Hah? Nah, presiden siapa sekarang? Presiden Amerika. Donald Trump udah lewat, habis dia. Biden. Ayo, ini cocok nih. Catat. Bukan Biden. Kau tak baca bahasa Inggris pula. Baca yang benar. Joe Biden. Tulisannya Biden, bacanya Biden. Jahit. Ini cocok ini. Nanti kita ketemu sama Joe Biden. Amin. Jadi sampai mana? Bukan itu. Maka kalau ada manusia bertanya, Ustaz, transportasi apa yang paling hemat? Karena transportasi sekarang mahal, dia pakai bensin, ya kan? Dia pakai oli, ya semua. Tapi Ustaz, transportasi apa yang paling murah, yang paling hemat? Maka jawabannya kapal. Lautan lagi, ini lagi kehebatan laut. Maka transportasi laut itu adalah transportasi paling hemat. Kenapa? Saya kasih jawabannya. Karena Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau membuat sebuah kapal besar, wasna'il fulka bi'ayunina, buatlah sebuah kapal besar, ilmunya dari kami. Tugas Anda buat saja, ilmunya dari kami. Wasna'il fulka bi'ayunina. Buat kapal, mau kemana wahai Allah? Jangan kau tanya mau kemana, buat saja itu kapal. Pertanyaannya, zaman Nabi Nuh udah ada bensin belum? Udah ada mesin belum? Mengapa bisa selamat? Karena ternyata hanya bermodalkan kapal ia bisa selamat. Berdasarkan ternyata penelitian mengatakan bahwa sebuah lautan bisa menjalankan sesuatu dengan ombak dan juga dengan angin. Wa arsalna riyaha tajri. Subhanallah. Hanya dengan angin dan juga ombak maka kapal itu bisa berjalan dengan selamat. Pertanyaannya, Quran menunjukkan tidak transportasi yang paling hemat di dunia? Apa itu? Kapal. Ini itu transportasi Nabi Sulaiman, bukan transportasi manusia. Baik, ini pikiran terlalu tinggi.
Jadi melampaui semua dia. Nanti kita doakan angin dan Quran jadi buku. Amin, amin, amin. Jadi intinya saya mau tanya, mau belajar tidak? Mau pakai otak tidak? Mau memaksimalkan ini tidak? Maksimalkan sekolah yang benar, baca Quran yang benar, iman yang benar, jadi semua. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Udah bagus.